Kamu memang anak yang kurang tahu diri. Kamu anak yang tidak pernah mendengarkan suara orang tua. Kamu memang anak durjana. Wah, kira-kira begitulah. Balik lagi di channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voiceover dan juga sulit suara di channelnya Bimoki. Dan masih di Bersuara Seperti. Hari ini ngelanjutin episode ngobrol sama Bapak. Di episode pertama secara tidak terduga ya. Ayo Bapak cerita banyak banget tuh tentang perjalanannya dari tahun praktis 1982 ya Pak ya? Yoi. 1982. Dan akhirnya sampai sekarang. Nah, sesuai janji gua kemarin tuh di episode pertama, kita akan lanjutin lagi nih, gitu. Kita akan lanjutin lagi, dan gua udah ambil juga nih beberapa pertanyaan dari teman-teman juga nih, yang belum sempat ditanyain atau nanti dijawab Bapak, mungkin di episode berikutnya lah ya. Ya kita kelarin dulu nih episode sama Bapak nih. Gitu. Pak, ada yang nanya juga gitu ya. Apa hubungannya sama teater? Emang Bapak dulu kan sempat bilang teater gitu kan ya, belajar teater. Pertama berarti Bapak berkecimpung di teater dulu, apa Teater memang panggung ya? Emang teater? Karena Sandiwara Radio kan juga dalam itu teater juga, teater audio. Oh, benar. Ini teater panggung. Nah, maksudnya Bapak tuh ketika ke Jakarta gitu, memang langsung ke Sanggar Prativi atau ke teater dulu nih, komunitas teater, terus teaternya apa aja gitu? Dulu Bapak itu begitu masuk Sanggar Prativi, memang di Sanggar Prativi itu komplit. Ada basicnya sih audio ya, Sanggar Prativi, tapi ada kita fragmen di TVRI waktu itu, terus ada juga teater panggung juga ada. Cuma memang karena Bapak niatnya pengen belajar teater, akhirnya masuklah ke teater esok itu ada di Direktorat Kesenian. Loh, berarti Kementerian Pendidikan gitu kalau sekarang? Ya, itu teater yang khusus untuk workshop keliling Indonesia gitu. Kebetulan beberapa pemainnya itu adalah pemain-pemain dari teater koma. Seperti? Ada Rita Matumona, ada Priyo Eswinardi, ada almarhum Mas Didi Petet, almarhum Mas Sena Utoyo. Pernah juga Bapak bermain sepanggung dengan Om Yosep Ginting. Nah, jadi pengalaman Bapak berteater dengan orang-orang yang cukup mumpuni, cukup hebat, keliling Indonesia. Oke. Dengan teater Bapak bisa naik pesawat. Wah, mantap. Pesawatnya apa Pak waktu itu Pak? Mereknya? Garuda. Gaya banget. Masih merah tuh Garudanya tuh. Yoi. Mundur nggak terbangnya, nggak kayak selele. Tawa aja Mas. Nonton biasa. Nah, gitulah. Kira mundur kan kayak Madonna gitu. Cuma memang ada apa namanya? Ada perbedaan yang signifikan ya antara kita bermain audio dengan berteater panggung. Mungkin persamaannya ya penjiwaan ya? Persamaannya sama-sama kita modalnya suara, ya kan? Oh benar. Artinya Ya pastilah. Nah, sekarang, kecuali teater bisu ya? nah, itu Maksudnya film kan, Charlie Chaplin itu. Oh film bisu ya Mas? Iya. Salah bro. Nah, bedanya teater panggung itu kan audiens kita itu paling deket 3 meter lah dari kita, dari panggung. Jadi kita kalau bersuara kan harus maksimal, harus lepas, harus ini. Walaupun ngomong sedih, ngomong ini, tapi tetap harus keluar ya powernya ya. Sementara kalau kita bermain di dunia audio, itu kan audiens kita hanya sejengkal. Oh benar. Yaitu mic. Iya, Kita iya, bicara pakai media mikrofon. Nah, ini yang
di awal-awal Bapak bermain di dunia audio itu, pertama suara selalu kencang, kelantangan, keras, iya. lantang. Jadi pasti istilahnya apa itu? Apa Mas? Kegedean gitu Meleduk apa? gitu loh. Meledug, bukan. Popping ya? Ya, Apa? Pecah gitu. pecah, popping. Terus ada kecenderungan selalu nengok ke arah lawan main. Padahal kita kan bermain harus fokus dengan mikrofon. Iya, Jadi iya, ketika iya. kita bicara pasti nengok. Nah, itulah apa namanya? Adaptasi lah maksudnya. Itu kan suaranya hilang, ini hilang itu. Wah, itu yang sering kena teguran sama sutradara, sama pengarah. Pengarah gitu. ya. Tapi lambat laun ya semuanya sudah bisa berjalan dengan lancar. Lancar, oke. Gitu. Tadi Bapak kan bilang naik pesawat ya. Tuh dari mana Pak dulu zaman tahun segitu? Kemayoran. Kalau dari Jakarta? Ya, betul. Oh, dari Kemayoran. Dari Kemayoran. Oke. Terus ini, tadi kan Bapak bilang ya, zaman dulu kesulitannya daber ketika orang teater gitu ya, lari-lari gitu suaranya. Terus akhirnya dimarahin sama sutradara atau program director lah, Ya. atau ya kan bisa dibilang pengarah lah gitu. Karena pasti akan ngulang tuh. Ya. Dari awal lagi, atau gimana sih kalau dubbing misalnya nih dubbing film gitu, terus ada satu kalimat yang kalimatnya marah-marah, nah itu diulangnya dari part Bapak aja atau biasanya dipancing tuh sama tokoh sebelumnya, satu alur jadinya gitu? Kalau dubbing di era sekarang mah enak karena kan semua apa namanya perangkat kerjanya itu sudah serba digital. Nah, Jadi enak. beda nih, bener. Kita ketika salah ya udah rocos aja terus nggak apa-apa. Nanti tinggal diedit Nanti ya. tinggal di klik, cut, geser, di trim gitu ya. diiniin gitu. Kalau dulu gimana tuh Pak? Kan Kalau zaman dulu kan masih pakai pita, reel, pakai kaset itu. Ya udah, kalau salah berarti harus ngulang agak jauh. Kita pakai headphone sambil ngikutin, kadang-kadang dipancing sama lawan bermain, tapi kadang-kadang juga pakai itu aja, apa pancingan dari audio yang sudah. Oh iya. Itu. Oke. Tapi kalau ngomongin zaman dulu sama zaman sekarang di dunia recording, entah dubbing, entah Iklan entah gitu, sandiwara radio, yang paling kerasa bedanya gimana nih menurut Bapak? Kalau waktu itu kan aku tahun segitu masih kecil ya, ibarat kata belum tahu nih prosesnya. Ya, taunya ya udah era-era sekarang yang sudah digital lah ya. Masa peralihan lah, aku juga pernah dubbing menggunakan pita, tapi kan anak-anak ya, jadi ya nggak begitu tahu effort dan lain-lainnya. Kan kalau dari Bapak sendiri? Yang jelas ya enak zaman sekarang lah. Kalau zaman dulu itu istilahnya kalau program setengah jam itu jarang sekali kita bisa one take sekali take itu tuh jarang sekali. Diulang-ulang dan setiap pengulangan itu kan selalu mundur jauh. Nah kalau sekarang kan salah gliding terus aja, terus ya, nanti tinggal pakai komputer, dipas-pasin. Kalau dulu mah pita kadang-kadang pita harus digunting, disambung. Gunting? Iya. Itu Iya. yang namanya apa? Apa ya? Apa tuh? Apa Yang kayak mixer gitu ya, mesin buat pitanya itu? Pita reelnya itu di situ ada alat potongnya itu ada. Sambung. Makanya yang namanya sound engineer atau operator itu zaman dulu mah canggih-canggih. Iya, masih analog kalau boleh dibilang kan. Gitu. Kalau teman-teman pengen tahu, ini sedikit ilustrasi aja. Kalau kita ngerjain sandiwara radio, ketika proses mixing, artinya ketika dialog dibalance, diselaraskan. Iya, proses mixing lah ya, proses mixing. Dimasukin apa namanya musik, sound effect gitu ya. Itu sumbernya kan dari beberapa tape.
Sini sound effect kuda, sini sound effect air, sini sound effect gunung. Laksa. Terus Action. Paham kan? di sini apa namanya musik. Itu yang namanya operator itu semua kaki, tangan semua bisa. Oh, soalnya ini ya, kalau Harus. sekarang kan track ini ya, Tracknya banyak. track banyak ya di DAW itu ya, atau di software Ya. audio. Jadi bisa digeser pakai mouse tuh. Ya. Kalau dulu bener harus main Kan semua ya. mereka hanya dua track ya. Iya. Nah, itu satu untuk dialog, satu untuk musik sama sound effect. Nah, ketika harus masuk bersamaan itu ya, iya kayak jago Oke. silat, kungfu itu. Dan waktu aku di Sanggar Prativi kan sempat ngeliat tuh ya, untuk membuat sound effect-nya aja pakai Foley ya. Foley itu yang kayak, lo ada bungkus rokok gak? Nggak ada ya, kayak ini mau api kan pakai pelajaran pecek-pecek, pelajaran pertama di Sanggar Prativi itu adalah ketika kita ini ada yang khusus ketika kita rekaman live langsung, itu ada yang namanya khusus kita sebagai sound effect. Di situ itu banyak, ada pasir, ada kerikil, ada daun kering, ada ini. Jadi semua efek itu live juga kita bikin, Iya. gitu loh. Orang jalan kaki, ketuk pintu, terus semak-semak, Gokil ya. itu live juga. Cuma belakangan aja semua sekarang sudah tersedia. Iya. Mau sound effect panci meleduk kayak Iya, apa benar. itu semua ada. Kalau dulu mah semua dibikin. Iya. Kalau Gitu. sound effect ban meletus gimana lu? Pakai apaan? Ayo. Yeh. Dumpak ding ding prat gitu. Jadi kayak gitu tuh teman-teman. Di era-era 90-an lah. Sampai 90-an akhir tuh masih kayak gitu tuh proses dubbing, bener-bener analog. Dan begitu pun juga iklan. Kalau iklan memang kalau sound effect agak tidak begitu detail lah ya. Paling musik aja, background musik. Tapi tetap masih pakai pita gitu. Dan skill lah. Dan juga jam terbang dari si voice over talentnya sendiri pun udah tinggi sekali gitu untuk langsung terima brief. Dan juga karena kan ya itu tadi ya, nggak semudah sekarang gitu, mau berapa track juga jadi, mau berapa take juga it's okay, tinggal di cut gitu. Kalau dulu kan mikirin nih pita habis nih nanti gulungan gitu kan, kayak gitu kan. Ya pita habis kan banyak stoknya, bisa disambung. Iya bro. Emang mesti beli. Ya kalau mau beli juga belakang rumah ada. Di mana? Di mana? Ya di Dulu tuh toko-toko itu di Pasar Baru berarti ada. Sanggar Prativi kan dekat Pasar Baru, dekat Glodok. Oh benar. Iya benar. Ngomong-ngomong dari tadi tuh Bapak sandiwara radio mulu yang diangkat gitu kan. Pasti penasaran dan banyak juga sebenarnya yang nebak-nebak nih, karena memang yang ya tokoh utama pada waktu itu pada era-era sandiwara radio adalah nama-nama yang tadi Bapak yang di episode pertama Bapak sebut, Ferry Fadli, Om Asdi gitu ya, Om Ferry, Om Asdi, Om Lukman, Tante Om Edi Ivon, Dosa. Om Edi Dosa gitu. Nah, di sandiwara radio judul apa sih Pak yang paling memorable lah ke teman-teman? Mungkin ada di sini yang menikmati sandiwara radio pada zaman itu. Ya kalau Bapak sih Ini sandiwara radio dulu. ya Tutur Tinular. Tutur Tinular, terus. Ya banyak sih. Coba sebutin dulu dong. Enggak. 5 deh, Ada 5. Babat Tanah Leluhur. Ada Jaka Badak. Ini judul ya? Iya. Terus Saur Sepuh. Ada ya Saur Sepuh. Brahma Kumbara tuh? Brahma Kumbara itu tokoh Utama di dari Saur Sepuh. Iya. Nah, kalau di Tutur Tinular itu Arya Dwi Pangga sama Arya Kamandanu. Nah, kebetulan Bapak jadi orang tua mereka itu Empu Hanggareksa. Oh ya, ini juga lumayan well known nih Empu Hanggareksa. Banyak yang notice suara-suara Bapak ketika gue bikin konten nih teman-teman di Instagram. Wah, ini Empu Hanggareksa nih gitu. Terus pasti bapak ibunya itu bukan dia. Iya, emang bapak ibunya yang main ibunya Instagram dengerin, gitu. ya. Tapi kan selain itu Bapak juga ngisi ini ya, film-film kolosal ya, zaman-zaman 90-an lah. Iya. Setelah sandiwara radio,
era film kolosal tuh. Banyak Kolosal sih. Indonesia ya, kayak apa aja Pak? Waduh, kalau suruh ini orang sandiwara radio yang istilahnya kerjaan utama aja lupa, apalagi film-film. Sebentar, berarti kayak gini. Oh, Misteri Gunung Berapi sempat nggak? Ya, Misteri Gunung Berapi. Terus apa lagi Pak? Film-film kayak gitu di era-era 90-an tuh. Ingat gak? ya Saur Sepuh juga ada, Tutur Tinular juga ada. Artinya bukan layar lebar, ada versi layar lebar, ada versi TV-nya ada. Iya, banyak Jadi, sih ya. Era-era film pokoknya kolosal tuh waktu itu. Dulu sandiwara radio yang booming, yang naik, pasti diangkat ke film, diangkat ke sinetron gitu. Mungkin sekarang podcast dibikin film ya bro. Oke. Mudah-mudahan podcast Malam Kliwon. Ya, jadi emang banyak tuh ya era-era film kolosal. Selain itu juga Bapak nih pernah ngisi kartun. Gitu. Cuman malu. Ya Pak ya, kartun kan. Disney. Oh, sekalian kita cerita kan di episode pertama juga ini tuh, kita janji cerita di sini. Waktu itu Bapak sempat akhirnya diseleksi sama orang dari Walt Disney yang langsung datang ke Indonesia, dan akhirnya Bapak dipilih jadi salah satu tokoh mengisi suara salah satu tokoh kartun yang lumayan ikonik tuh di Walt Disney. Dulu tuh sebetulnya gini ceritanya, ketika Walt Disney masuk ke Indonesia untuk diisi atau didubbing dengan bahasa Indonesia, itu pertama masuk adalah di Sanggar Prativi. Oke. Nah, di Sanggar Prativi itu ada seorang PD, program director atau director lah, sutradara yang cukup mumpuni karena dia dulu juga best aktor di eranya di teater. Itu almarhum Abud. M. Abud. Om Abud ya, Ya, almarhum itu Om Abud ya. Om Abud itu cukup banyak pengalaman, dan dia memang feeling dan instingnya untuk milih Talent scouting lah ya gitu. ya, milih pemain itu biasanya nggak banyak meleset. Iya. Jadi, Salah satunya aku juga tuh Pak, zaman-zaman pentas-pentas di Dufan tuh, yang di panggung Maxima. Gue dulu sempet teater di situ tuh, ngisi tuh di weekend tuh. Wah, main teater. Salah satu sutradaranya ya Om terusin Om dulu Abud. dong itunya. Ntar dulu, kan kita lagi ngaco nih orang nih. Apa ya lo, ngeliat lo. Ntar dulu, ini kan jadi mengenang juga waktu itu. Ya, terus Bapak. Nah, jadi ketika Walt Disney datang, orang Walt Disney datang, film yang akan diisi adalah film ini. Tokoh-tokohnya adalah A, B, C, D, E. Nah, sama Mr. Abud inilah kita nih kamu nanti tokoh ini, pilihan utama kamu ini. Nah, waktu itu Bapak dicalonkan untuk Goofy. Dan kebetulan memang sebetulnya terpilih. Oke. Tapi dalam proses perjalanannya ternyata Bapak banyak menemui kesulitan gitu loh. Sebenarnya nggak juga sih. Maksudnya kalau tokoh kartun itu juga memang kayak Doraemon pun atau tokoh kartun yang lain jarang ya. Yang pertama terus kan banyak juga tuh udah diganti-ganti talent-talent yang lain kayak gitu. Nah, terus si orang Walt Disney-nya tuh seleksinya gimana tuh, Pak? Ya udah, artinya ketika orang Om Abud menyiapkan SDM atau orang-orang untuk dicalonkan tokoh-tokoh ABCD itu, ya udah kita lihat gambarnya, lihat dengar dialognya. Kadang-kadang gambarnya itu gambar yang belum jadi. Oke. Gitu kan. Terus udah beberapa saat akhirnya kita suruh niruin dengan versi Indonesianya. Udah. Nanti kalau seandainya Om Abud udah oke,
ditanyain ke ke supervisornya gitu. orang Disney. Oke. Orang Disney ya berarti ya, Disney ya. Kurang dikit lah, ini. Orang Disney-nya juga, dia juga jago. Ya haruslah. Dia pas, bagus. Ini, itu, kurang ini, kurang itu. Iya. Oke. Lalu Bapak juga pernah ngisi Incredibles ya? Apa itu? Ada kartun yang Incredibles. Jadi Lukas. Orang dibilang nggak apa sih namanya ya si... Oh ini Lucius Base, Frozen. Ya, kebanyakan ngisi nih. Bener gak? Bapak, pernah nggak ngisi ginian? Wah lupa lah, itu zaman muda. Ya, Frozen. Zaman kuda gigit besi. Ya gila kali kuda gigit. Ya cobain deh Bapak dah. Cobain satu skrip. Ya ini deh, pas Empu Hanggareksa misalnya apa gitu. 1 sen aja, 1 sen. Sin. Wes, kita tes Bapak nih satu kalimat aja lah. Ceritanya si Empu Hanggareksa ini lagi ngasih titah lah ke siapa? Argo Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga. Kereta dong. Iya, Dwi Pangga sama ya kan Kamandanu. Bener. Maksudnya ya kan ada kereta. Itu dijadiin nama kereta kan, Gajayana gitu. Enggak ya? Gajayana Stadion. Oh iya. Iya. Kamandanu sama itu. Iya. Gimana Pak, coba? Oke. Arya Dwi Pangga, kamu memang anak yang kurang tahu diri. Kamu anak yang tidak pernah mendengarkan suara orang tua. Kamu memang anak durjana. Kira-kira begitulah. Kalau sekarang suruh ngomong begitu. Coba bayangin. Ya guys ya. Weh, kamu tidak tahu umur Bapak. Dikerjain anaknya. Batuk, guys. Biasanya suruh ngomong begitu tuh dibayar. Ini nggak dibayar. Suruh lo bayar lo. Kurang ajar ya. Mana nih? Iya. Makanya batuk-batuk. Wah, iya. Kalau dibayar nggak batuk-batuk. Nyanyian kode. Waduh. Jadi gitu tuh. Jadi memang ya udah dong. Paham. Jadi memang kalau dengerin gila sih kalau dengerin era-era sandiwara radio zaman dulu tuh gimana nggak Theater of Mind kita kebangun. Kalau yang udah jadi Theater of Dream tuh. Satu lagi tokoh Bapak yang paling ini. Apa tuh? Ya itu Gajah Mada. Oh gimana Pak? Gimana? Ya enggak, itu kalau Gajah Mada mah biasa aja dialognya. Iya. Enggak, maksudnya gimana enggak imajinasi dan Theater of Mind kita kebangun. Salah satunya seperti ini dan dialognya satu lagi yang baik Bapak. Baik ya, kayak gitu-gitu ya. Kita kalau terbawa. Sekarang kan Bapak ngomong benar-benar udah tua. Kalau dulu kan masih muda. Bener, gitu. Iya bener. Tapi kayak gitu, harus kayak gitu. Iyalah. Iya loh. Ya bener. mosok ngomongnya namanya empu punya anak yang sudah dewasa, suaranya sama anaknya, kan nggak mungkin. Waduh, gawat. Bener. Nah, ngomongin bayaran. Ada yang nanyain. Ya. Bisa menjadi penghasilan. Kan tadi Bapak juga ngomong kan? Ya. Berapa sih, Pak? Sampai dulu tuh tenar banget gitu dan orang-orang rebutan. Mungkin zaman sekarang pengen jadi podcaster atau penyiar radio gitu. Sebetulnya kalau bicara bayaran, kita ngomongin sekarang malu. Ya nggak apa-apa kan. Dulu tuh berapa kursnya sih? juga beda. 50.000, 25.000. Gede Pak, zaman dulu 50.000. Satu episode kan? Oh kalau satu episode itu kalau di produk-produknya Sangar TV, karena kita home base-nya di situ, boleh dibilang kita anak dalam, orang modal, orang dalam. Ya istilahnya nggak sampai 50.000 dulu.
masih belasan ribu gitu. Satu episode. Iya. Voice over talent berapa sih zaman dulu, Pak? Dulu iklan itu masih 40.000. 96, 97 tuh lumayan. Iya, 90-an lah, 90-an. Kalau sekarang 500.000 dong? Enggak ya? Dulu 40.000. 40.000 tuh berapa sih sekarang? Cuma jangan salah, dulu ketika 300.000. booming sandiwara radio, booming dubbing, awal-awal kayak telenovela gitu. Wah, penghasilan kita sih booming juga gitu loh. Itu range-nya berapa tuh, Pak? Era-era telenovela gitu-gitu ya? Lupa ya Bapak, tapi yang jelas kita itu merasakan penghasilan yang 6 digit gitu loh. Setiap bulannya itu. Di tahun 2000 Iya. telenovela tuh. 2000 bu kan, maksudnya bukan 2000. Ya sekitar, pokoknya antara 90 sampai 2000. Gede bro, gede. Itu bro, kita sudah itu gede. Bisa merasakan penghasilan 6 digit Iya. Jadi di awal-awal sih memang itulah yang namanya voice over atau kalau dulu pengisi suara ya. Pemain sandiwara radio. Pengisi suara. Gitu. Pengisi suara lah, pengisi suara. Pengisi suara gitu. Itu pekerjaan yang aneh. Orang nanya, profesimu apa, inimu apa gitu. Sekarang juga aneh, Pak. Pengisi suara. Sama, gitu. sekarang juga banyak yang baru akhir-akhir ini aja akhirnya Ya, pada tapi tahu. kan sekarang istilahnya udah keren, voice over. Voice over talent. Wih, gila. Bahasa Inggris. Wah, dulu pengisi suara. Iya, bayangin aja. Kalau dulu bapak mau ngelamar ibumu itu kalau ditanya sama Emang saya ngelamar mantu bapak, dibilang kerjaannya apa? ya, Di bidang periklanan, bilangnya ribet kalau jelasin voice over kan, paham? kan ribet kita. Sama aja. Ya. Ya, orang Beda, ya. zaman dulu kan pengennya yang namanya anak itu kan dapat pegawai negeri. Oh benar. Terus bapak bisa niruin suara siapa sih, Pak? Goofy belum, Goofy. Wah, enggak lah, enggak usah lah. Enggak gitu-gitu. Oke. Goofy, enggak ya? Dialognya juga lupa. Ya. Enggak begitu ini gitu. Enggak apa-apa, Goofy tuh kayak ayo Son, gitu kan? Halo anakku. Wah, kamu malah hebat gitu. Wah. Sekarang waktunya kita belajar gitu dong, Pak. Coba dong. Ya udah. Mari anakku, waktunya kita berkemah. Mari anakku, marilah. Mari, waktunya kita belajar. Susah lah. Udah susah lah. Iya. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain ya. Tapi memang basicnya Bapak karena teater dan dubber sih gitu. Udah gitu dulu deh, guys. Sparringnya nanti dulu deh. Ini enak banget, masih banyak banget yang bisa dikulik sama Bapak. Cuman episode yang nanti sama Bapak nunggu pertanyaan-pertanyaan di kolom komen dari teman-teman ya. Karena bersuara seperti ini nanti juga gue bakal ngundang banyak banget nih teman-teman artis gitu kali ya gitu. Atau teman-teman yang punya ciri khas dalam bersuara. Entah itu dubber, entah itu penyiar radio, entah itu presenter TV, entah itu siapapun. Yang nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol santai aja kayak gini untuk tahu sejarahnya dia itu gimana sih bisa ada di profesi ini, lalu kesehariannya apa, hobinya apa, dan ya kita bisa bersuara seperti dia akhirnya untuk kita bisa nambah-nambah ilmu juga kayak gitu. Ya jangan lupa untuk komen, nanya aja seputar recording di era-era waktu itu. Astaga Tuhan, ada satu pertanyaan, gua kelupaan. Nih pertanyaannya nih. Bapak tuh ternyata ada yang pernah notice, Bapak tuh pernah ngisi suara atau berperan barengan Toro Margen ya? Oh, pernah. Pernah ya? Itu di film apa tuh? Maksudnya ngisi suara juga ya? Iya. Om Toro itu selain Almarhum dia ya? itu almarhum, selain aktor hebat,
aktor dalam arti bintang film, dia juga pengisi suara handal. Artinya selain dia sebagai bintang film, dia juga pengisi suara. Tapi dulu sih awalnya dia adalah pengisi suara film-film layar lebar. Nah, kesininya banyak juga mengisi, tapi nggak terlalu banyak lah. Film-film action luar China atau gimana. Itu dia salah satu dubber top gitu. Pengalaman Bapak dubbing sama beliau itu, waduh ngeri. Pokoknya Bapak harus ngapalin luar dalam. Sementara yang namanya Om Toro itu, kalau dubbing, walaupun film Indonesia, dia nggak pernah ngapalin dialog. Itu hebat dia. Matanya bisa satu ke sini, satu ke layar. Itu luar biasa, gila itu. Itu yang akan kita bahas di next episode bersama Bapak, yang tayangnya mungkin ya tungguin aja ya. Selain teman-teman bisa nanya pertanyaan di kolom komen, kita juga akan bahas tentang lebih dalam lagi, lebih tajam lagi teknik dubbing yang tadi Bapak bilang tuh. Pasti Bapak juga pernah ngalamin dan gue juga pernah ngalamin. Mata di skrip, satu mata di skrip, satu mata di TV gitu ya Pak ya, buat ngepasin lip sync kan. Kita lebih tajam ngomongin teknik-teknik dubbing, dan habis itu kita bisa, atau teman-teman boleh nanyain seputar produksi iklan atau gimana sih dunia periklanan di zaman dulu sama zaman sekarang. Bebas lah, pokoknya mau nanya apa aja. Oke ya, terima kasih teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Jangan bosan-bosan, karena gue sendiri akhirnya ke bawah suasana juga nih untuk nostalgia ke era-era zaman-zaman 80-90-an gitu. Pokoknya jangan lupa untuk komen teman-teman, nanya apapun. Jangan lupa minta like-nya juga, supaya kita lebih semangat juga. Atau teman-teman bisa DM ke gua kalau mau request sesuatu. Jangan lupa subscribe, dan yang paling penting jangan lupa untuk share kalau ada channel YouTube yang membahas seputar dunia voiceover dan juga sulis suara di channel YouTube-nya Bimoki. Stay safe semuanya, salam sehat, bye.